Halo para lovers, ketemu dengan aku Rezi Andria di tahun 2025. Kali ini podcast Heart to Heart akan mendatangkan tamu istimewa, personal buat aku juga. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu penyemangat kita di awal tahun baru ini, yaitu coba kenalan dulu. Halo para lovers. Ya, para lovers. Perkenalkan, nama saya Siti Rohima, tapi biasa dipanggil Siro. Nah, kalau boleh kenalan dulu nih sama para lovers, boleh nggak ceritain sedikit Siro itu siapa sih? Kalau tugas utamanya ibu rumah tangga. Oke, berat tuh. Ibu rumah tangga, ibu dari 3 anak. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk bisa tetap produktif di luar sebagai seorang model. Oke, berarti basicnya para lovers, Siro ini mungkin sudah menjadi model dari tahun kapan tuh Siro? Ini tahun ke-14. 14 tahun, wah udah tahu banget suka dukanya ya berarti ya. Coba dong share sedikit, apa pekerjaan yang ngebuat kamu kayak, wow luar biasa gitu, yang sampai sekarang tuh ada di ingatan kamu? Yang ada di ingatan, pertama kali show di Jakarta mungkin ya. Maksudnya pertama kali jadi model tuh di Bandung. Oke. Jadi pertama kali ke Jakarta tuh memang lingkungannya tuh berbeda banget ya. Antara sesama model dengan fotografer tuh memang budayanya berbeda. Apalagi kayaknya model-model lawas, termasuk lawas ya, kayak lama tuh keras banget kayaknya kehidupan model tuh. Kayak awal-awal tuh sampai pengen nangis, aku udah gak mau jadi model lagi, sampai kayak gitu sempat. Tapi pas di sana kayaknya nggak bisa kayak gini nih gitu. Allah kasih jalan, berarti memang harus pasti sanggup gitu ya, bisa. Jadi meskipun menangis-nangis awalnya, tapi lama-lama enjoy. Dan justru kelemahan bagi Siro dulu itu kelemahan, sekarang menjadi suatu kelebihan. Dengan postur tinggi tuh kayaknya dari SD mungkinnya sampai SMA, Siro selalu jadi orang yang paling tinggi di kelas. Wow. Bahkan di antara laki-laki. Luar biasa. Sampai ngerasa, kok aku kayak bukan manusia normal ya gitu. Tapi di situ Siro mendapatkan hal yang luar biasa ya. Dari sesuatu yang kelemahan itu ternyata bisa menjadi kelebihan. Ya. Berarti di pekerjaan, Siro pernah nggak ngerasain ujian hidup yang membuat Siro itu jadi belajar, mungkin karena kita ini baru di tahun 2025 gitu, aku pengen tahu ada nggak sih pelajaran hidup dari pekerjaan dulu ya, dari baru pekerjaan. Nanti mungkin kan lebih ngobrol lebih deep lagi, apa yang sekarang Siro, oh iya ternyata aku belajar hidup dari pekerjaan. Momen apa? Momen-momen kayak pertama dari postur ya, kan tinggi beda dari yang lain. Itu selalu jadi kayak, mungkin sekarang tuh ramai dengan bully ya. Nah, kalau dulu kan kayak bercandaan, nggak tetap masuk hati sih sebenarnya. Nah, dari postur, warna kulit, kayaknya identik dengan cantik itu putih. Cantik itu putih, dan cantik itu rambut lurus atau apapun itu. Dan semua itu tidak ada dalam diri sih. Jadi ngerasa kayak, berat banget ya hidup ini gitu, kayak ngerasa beda aja gitu dari orang lain. Tapi ternyata pas udah bekerja, ternyata ini adalah nilai-nilai positif buat Siro. Nice. Yang membuat Siro jadi lebih percaya diri, terus lebih mencintai diri sendiri juga gitu kan. Dan positifnya tentu saja jadi kelemahan itu bisa membuat Siro mendapatkan pekerjaan yang lebih fleksibel ya. Gitu. Apalagi sebagai ibu rumah tangga. Jadi dengan jadi model tuh Siro bisa tetap meluangkan waktu untuk anak, tapi bisa tetap produktif sambil bertemu teman. Nah, Siro ini para lover, selain model yang mungkin sekarang juga dia ceritain, Siro pun salah satu personal color analyst nih sekarang nih. Boleh sedikit cerita juga? Ya, join personal color analyst tahun ini ya kita join di awal pertengahan tahun 2024. Awalnya sempat ragu-ragu ya mau join gitu kan, kayak bisa nggak ya? Soalnya Siro tuh
mungkin orang udah kamu udah biasa tampil depan kamera. Yeah. Siro tampil depan kamera hanya pose dan jalan ya, tidak berbicara. Sementara kan public speaking tuh tidak mudah dan mungkin tidak semua orang setuju. Nyaman gitu. Apalagi Siro punya kayak masa lalu, kalau bisa tuh aku nggak kelihatan, ya kan? Paham. Tapi di situ sempat nggak diambil deh. Tapi kata suami, ini tuh peluang besar gitu. Kamu sebagai ibaratnya udah ibu-ibu nih, udah punya 3 anak, ibu rumah tangga, tapi kamu tuh masih diberikan kesempatan untuk produktif. Jadi bukan aku yang mencari, tapi si pekerjaan itu yang nyamperin kasarnya. Berarti kamu tuh dipilih. Jadi kalau misalnya kamu menolak tawaran, berarti orang itu salah menilai kamu. Jangan sampai seperti itu, orang lain aja percaya, aku masa nggak bisa percaya diri sendiri. Gitu. Betul. Jadi ya udahlah, cobain. Meskipun awalnya minder ya, ngeliat tim yang lain, ini orang-orang yang lain tuh public speakingnya bagus banget. Lihat background tim yang lain tuh kayaknya wah, sementara Siro bukan siapa-siapa ya gitu. Enggak lah, Siro mah paling tinggi ya kan. Jadi para lovers, selain model, Siro pun sebagai personal color analyst, kebetulan bareng sama aku. Iya, jadi dari situ sebenarnya aku pun kenapa aku membawa Siro ke podcast ini, karena sebenarnya aku pengen sharing juga ke para lovers kalau Siro itu adalah salah satu perempuan hebat dan kuat. Kenapa? Ini dia ceritanya. Lupa apa udah pengen nangis. Jadi kebetulan Siro itu mendapat anugerah dari Tuhan dengan anaknya yang pertama tiba-tiba didiagnosa leukemia. Nah, boleh sedikit sharing buat teman-teman para lovers? Rasanya dulu ya dari awal tadi. Ya, rasanya dari awal deh. Dan itu terjadi setelah kita selesai training. Ya, betul. Setelah kita sudah mau, yuk kita fokus ke lagi seneng-senengnya project baru, color analis dan satu tim baru gitu. Tiba-tiba ketika kita mau ada project kan di tanggal berapa ya Siro ya waktu itu kita ya? Kita selesai bulan akhir Juni kan ya? Iya, akhir Juni. Pertengahan tahun 2023. Ya. Kayak apa ya? Takut. Berasa runtuh sih ya dunia tuh. Ya kan sebelum tadi cerita. Kita mulai personal color tuh kan awal Juni ya. Iya. Di situ kan banyak pertimbangan dari mulai kayak aduh aku kayaknya nggak bisa gitu. Banyak pertimbangan banget, tapi suami selalu support dan anak pun support. Waktu Siro bilang, Bubu nanti ada pekerjaan baru nih, bakal sering ke Jakarta. Gak apa-apa Bubu, cara gitu, biar Bubu happy. Karena anak Siro tahu, Siro bekerja itu mungkin fokus utamanya tuh sambil healing ya, bertemu temen. Jadi selama Juni, Juli itu kita kan sibuk banget ya, Siro kayak betul. Tiap minggu balik ke Jakarta kan 4 hari. Dan itu tuh udah semua support lah, mertua, orang tua semua. Lagi happy ya, suasana itu lagi semangat banget gitu. Terus udah mulai kayak ternyata asik ya, ternyata apa yang Siro takutkan tuh tidak terjadi. Ya bisa dibilang, Siro bisa mengikuti kayak pelajaran tuh kayak materi itu bisa gitu loh. Ternyata tidak menyeramkan yang Siro bayangkan. Dari situ pas udah lagi happy-happynya, udah mulai kayak ngobrolin mungkin nanti pengen buka studio di Bandung atau apa. By the way, para gitu lovers, kan. Siro domisilinya di Bandung. Jadi kayak mungkin nanti kalau Siro udah off di model, bisa nih lanjutin personal color seperti itu. Udah semangat banget gitu kan. Anak juga nanya-nanya apa, bahkan suami juga support. Tiba-tiba bulan Agustus, anak juga waktu ketahuan leukemia tuh gak ada tanda-tanda apapun gitu. Jadi bener-bener cuma dia tuh demam. Kalau kata orang Sunda tuh kayak hareeng mungkin ya, demamnya tuh cuma bener nggak pakai termometer juga nggak sampai 38 gitu. Cuma anak tuh selama seminggu tiap tengah malam dia bangun kayak nggak bisa tidur. Siro tanya kan, kenapa, ada yang sakit atau apa? Enggak, katanya cuma nggak bisa tidur. Padahal dia siangnya nggak banyak tidur kan, karena pada sempat mikir apa dia ada masalah gitu, takutnya gitu ya kan, dia banyak ngelamun di ruang tamu. Nggak ada. Terus pas waktu itu diinget tanggal berapa ya, hari Jumat pokoknya, anak Siro tuh makan tuh nggak banyak. Jadi kayak enggak, dia kembung pas dipegang perutnya, oh iya kok agak kayak
keras, mungkin masuk angin, Siro pakai minyak angin. Hari Sabtu membaik, kita pergi Sabtu Minggu tuh ada acara keluarga. Nah pas hari Senin dia sekolah juga ceria, kan mau acara yang Agustusan, dia udah semangat banget pakai kostum Agustus. Pas di sekolah baru berapa jam gurunya telepon kalau anaknya tuh udah gak kuat pengen pulang. Padahal biasanya paling happy dia semangat. Sangat jarang sakit di antara 3 anak Siro tuh. Dava tuh paling jarang sakit. Bahkan waktu kita sekeluarga kena COVID, Dava tuh nggak kena COVID justru. Jadi emang jarang banget sakit kayak flu kayak gitu, bener-bener jarang gitu. Terus takutnya DB nih gitu. Takutnya kan maksudnya masih yang sakit-sakit gimana gitu. Makanya kata suami udahlah bawa ke klinik kantor, kita cek lab aja dulu. Masa ya udahlah nggak apa-apa di sana. Padahal demam juga nggak tinggi, anaknya juga masih seger, cuman memang keluhan nggak mau tidur sama perutnya sakit. Ke lab di kantor lah, pas dicek ngobrol-ngobrol kayaknya bukan DB, mungkin tipes. Ya udah langsung bawa ke rumah sakit aja biar langsung kalau misalnya udah cek lab tuh langsung ada tindakan. Langsung dibawa ke IGD, Siro berdua sama Dava. Pas di IGD dicek segala macam, konsultasi dokter bilang, kemungkinan ini mah. Kita suntik suntik obat mah gitulah mungkin ya. Kita observasi. Kalau ada apa mungkin balik lagi. Karena memang kok badannya nggak demam, anaknya juga ceria. Jadi mungkin ya boleh pulang dulu aja gitu. Nah cuma di situ Siro tuh feelingnya kayak ini ada yang nggak bener nih di anak Siro. Karena feeling ibu ya. Karena anak Siro tuh kalau misalnya dia tidurnya nggak nyenyak, berarti ada sesuatu. Nah dia selama seminggu kan nggak nyenyak. Siro sebenarnya nggak mau deh, aku nggak mau bawa pulang, pengen dirawat aja maksudnya gitu kan. Waktu itu kondisi di IGD penuh. Aku mau dirawat, kan anaknya masih baik-baik aja. Maksudnya kita kasih obat dulu, kita observasi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu lagi, kita baru tes lanjut. Enggak deh, sekarang aja. Sampai sama dokternya, terus mau dites apa? Pokoknya tes apapun itu, tes cek darah atau apa, pokoknya Siro pengen pulang dalam kondisi, memang tidak ada yang salah di dengan anak. Baru Siro bawa pulang gitu. Karena Siro ngerasa ada yang aneh, tapi gak kelihatan. Takutnya kalau dibawa pulang, gak mau sampai sempat dokter, ya udah kok diskusi dulu sama suami gitu, apakah mau dibawa pulang atau nggak usah, langsung aja minta dicek lab, saya urusin kamar langsung. Pas dicek lab kan langsung keluar hasil cepet ya, cek darah. Di hasil cek darah tuh hasilnya sangat tidak lazim, sampai dokter tuh minta kita cek ulang, takutnya ada kontaminasi. Karena memang anaknya takut jarum, jadi pas diambil darah tuh agak sedikit heboh mungkin, jadi kayak takutnya salah gitu ya. Dicek ulang, ternyata memang hasilnya tetap sama. Jadi saat itu kondisi trombosit turun, terus apalagi turun, Siro sampai pikir berarti bener ya DB. Enggak, karena leukositnya itu maksimal 13.000, anak Siro langsung 547.000. Jadi pas Siro, apa nih, apakah tipes? Nggak mungkin. Jadi ya udah mau ketemu ke dokter anak. Dokter spesialis anak lihat hasil seperti ini langsung lepas tangan, maksudnya terus gimana? Kayaknya harus ke spesialis kanker anak. Wah, di situ kayak kanker gitu kan. Kebayang kalau Siro bawa pulang anak Siro ya. Tapi Bu masih ada kemungkinan 30% bukan, katanya gitu. Ini kan masih, jadi intinya dari hasil ini tuh ada kelainan darah. Terus gimana hasilnya? Harus melalui operasi katanya gitu. Ya udah operasi sekarang juga, maksudnya nggak mau nanti gitu. Ibu nggak ngehubungin dulu suami, nggak apa-apa, benar-benar kali sana ingin sesegera mungkin gitu ya, karena emang ternyata feeling Siro tuh kayak enak. Langsung dijadwalin operasi, keluar hasil beberapa jam udah langsung keluar gitu kalau Bapak tuh positif leukemia akut. Udah di situ kayaknya itu penyakit yang menyeramkan ya, kalau kayak lihat di TV itu kayak langsung kebayangnya wah gitu. Kayak dunia tuh kayak bangunan tuh kokoh tapi tiba-tiba ambruk gitu. Jadi nggak ada aba-aba misalnya ada retak dulu, nggak ada gitu. Jadi kayak waduh gitu. Terus bingung kan kasih tahu ke anak Siro, karena waktu dikasih tahu pengobatan untuk leukemia akut ini tipe ALL kurang lebih 2 tahun, 110 minggu untuk kemo. Dia udah kebayang kayak baru anaknya bakal tiap minggu ke rumah sakit, harus bilang apa nih, sementara Dava kan takut jarum suntik ya. Udah bingung, ternyata anak Siro udah tahu duluan. Jadi mungkin kan di IGD itu kan pakai tirai-tirai seperti itu kan. Jadi mungkin saat suster nelfon, padahal kan pakai bahasa medis ya, mungkin kan dia tahu gitu kalau dia tuh mendengar
nama dia disebutkan, karena saat itu kan dokter yang spesialis kanker itu sedang di Jerman, jadi dokter yang di IG itu menyampaikan informasi maksudnya gitu kan, ya beritahu kalau misalnya atas nama Muhammad Dafa ada indikasi kelainan darah. Jadi anak Siro udah pas, Bu aku sakit apa? DB bukan? Karena dia kan takutnya DB ya. Enggak, kayak bukan DB, kayaknya ada virus. Ada kelainan darah ya, kayak ada mia-mia gitu. Mungkin dia ngedengar ya gitu kan, karena oh enggak ya mungkin ada virus aja sih saya bilang. Pokoknya kita kalau ngobrol tuh Siro kalau ngobrol sama suster sama dokter tuh pasti di luar ya, pasti kan ya berusaha untuk nggak mau. Nah justru di situ malah anak Siro tuh malah tantrum, ngamuk, nggak mau diobatin. Sampai diambil darah juga, mungkin karena dianya nolak, darahnya nggak keluar. Sampai 4 kali tusuk nggak keluar, pokoknya benar-benar dia nolak. Terus tanya kenapa? Aku nggak mau diobatin kalau aku nggak tahu aku sakitnya apa. Umur berapa sih kalau boleh tahu, Dav? Desember ini 10 tahun. Jadi pas sudah bilang, ya ini ada virus aja, kita obatin. Enggak, aku tahu katanya, sakit aku tuh parah. Enggak kok, berusaha untuk kayak. Dia bilang, kalau sakit aku nggak parah, dokter pasti ngobrol di dalam ruangan. Karena beberapa bulan sebelum itu dia sempat dirawat karena DB. Jadi dia tahu gitu kalau dokter tuh biasanya kalau ada apa-apa pasti bilang, ini trombositnya rendah, nanti kalau udah tinggi baru boleh pulang. Nah kok dokter ngobrolnya di luar, kok suster juga ngobrolnya di luar. Jadi bilang, aku tahu kalau orang dewasa itu punya rahasia. Aku nggak mau diobatin, katanya, kalau di sini ada rahasia. Wah di situ bingung kan, sampai sempat dibujuk berjam-jam buat ambil darah cuma nggak bisa. Sampai di situ akhirnya ngobrol sama dokter. Ya udahlah, mungkin anaknya memang ini badan aku, katanya. Aku harus tahu aku sakit apa. Ini sih yang bikin si Roy pengen nangis. Dia tuh bilang, aku nggak mau sampai salah berdoa. Loh kenapa, kata gue. Jadi waktu dia perjalanan ke rumah sakit, dia tuh berdoa, ya Allah, semoga aku nggak sakit DB. Dia nggak mau, semoga aku nggak sakit DB. Dia bilang, aku bener nih, Allah mengabulkan doa aku nggak sakit DB, tapi aku dikasih sakit kelainan darah, kata dia. Jadi dia bilang, aku tuh mau diobatin kalau aku tahu sakitnya apa, aku nggak mau salah berdoa. Dia ngomongnya gitu, kayak bisa. 2 hari Siro nggak tidur, nggak makan, sampai baru-baru mau makan ya, kayak dunia tuh kayak bener-bener denial lah ya, iya, Siro gitu. awalnya. Kayak apa ya yang salah gitu. Sampai Siro ngeliatin CCTV di rumah selama beberapa bulan ke belakang. Apa ya yang kelewat, takutnya pas Siro kan memang lagi sering nggak di rumah, jadi ngerasa jadi ibu yang gagal ngurusin anak ya. Karena waktu bulan Mei itu hasil cek kesehatan dia bagus gitu, tuh tiba-tiba ini Agustus tiba-tiba seperti ini. Jadi kata dokter juga memang si kanker itu multi step dan tidak bisa ketahuan lah gitu ya, bisa tiba-tiba gitu terjadinya mutasi, nggak bisa ketahuan juga mungkin penyebabnya apa. Jadi kayak ibu itu rumah tuh kayak kelihatan pada kokoh, nggak kelihatan ada retakan-retakan, tahu-tahu ambruk gitu. Terus lagi kayak ngerasa apa yang salah, seandainya, wah itu bener-bener kayak hampir mungkin imannya lemah ya, kayak malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan. Justru tapi di saat Siro seperti itu, anak Siro lebih terpuruk gitu. Dia diobatin nggak mau, dia ngamuk-ngamuk. Tapi akhirnya Siro ngomong sama Siro ngomong, kalau di dalam darah dia ada virus lah gitu ya. Jadi memang harus pengobatannya panjang. Karena pasti 2 tahun, yang nggak mungkin 100% berbohong gitu. Pengobatannya bakal selama 2 tahun, setiap minggu bakal ke rumah sakit gitu. Ya di sana dia bilang, ya dia pasti nangis ya, ngalamun. Tapi dia lebih ke ngalamun, pasti ngomong langsung, ya udah nggak apa-apa, sok boleh dicek darah, langsung bisa diambil darah. Nah dia selama beberapa hari itu kayak ngalamun, Bu, apa ya hasilnya? Oh mungkin aku dikasih sakit karena aku mungkin suka berantem sama adik. Dia ngomong gitu, enggak, nggak apa-apa, itu semua adik kakak juga wajar ya. Oh atau mungkin aku mau minta maaf sama Allah, mungkin aku sholat subuhnya terlalu siang. Maksudnya kayak 5:30 baru jam 5, nanti aku mau tepat waktu sholatnya biar Allah nggak ngasih aku sakit ini. Enggak kak, atau gitu. Ya di situ sih tuh harus menguatkan anak, sementara si Rudy kayaknya rapuh ya. Diri sendiri. Karena pas awal-awal tuh suami tuh kayak nggak bisa banget masuk ke ruangan, justru suami nunggu di luar, bener-bener si Roy yang diam di dalam ruangan. Kalau anak tidur baru buru ke toilet buat nangis, di depannya
berusaha untuk ceria gitu. Jadi ya ngerasain terus berpikir apa yang salah gitu, apakah ngasih makan salah ataukah ini itu. Terus seandainya Shiro mungkin tidak mengambil pekerjaan baru, mungkin lebih fokus mengurus anak, mungkin ini nggak terjadi. Tapi pas sudah dipikir-pikir gitu ya, kayak Shiro nggak mungkin gitu terusan terpuruk kayak gini gitu, karena memang Shiro harus bangkit. Jadi dari pas udah 2 hari udah nggak kuat, Shiro minta take over mama untuk jagain Dava. Shiro minta waktu sebentar ke bawah untuk ya minta maaf sama Allah gitu. Selama 2 hari itu Shiro ngerasa apa yang salah seandainya, padahal itu tidak boleh ya sampai kita seandainya seperti ini itu kan berarti tidak menerima ketetapan. Di situ udah mulai kayak ya udah nggak akan ada jawabannya kalau dicari juga. Ya memang sekarang harus diterima. Ini mungkin hadiah untuk keluarga Shiro sih. Apa momen yang Shiro rasa Shiro di sini tuh momen Shiro ketika oke, ini saatnya aku bisa menerima kalau Dava kondisinya seperti ini. Momennya tuh kayak karena pikiran Shiro waktu itu belum menerima ya, kayak benar-benar. Itu berapa lama proses penerimaan? Selama 2 hari itu benar-benar nggak makan, nggak minum, benar-benar kayak mungkin marah ya sama kondisi segala macam. Sementara kondisi anak semakin buruk. Jadi selang sehari leukositnya langsung naik lagi 600.000. Pokoknya emang darurat ya. Dan perut kembung tuh ternyata karena limpa sama hatinya udah bengkak. Gitu. Jadi ada keturunan atau gimana sih Shiro? Kalau yang maksudnya diketahui tiba-tiba sih, gitu. yang diketahui sih nggak ada riwayat ya di keluarga. Cuma kan yang nggak tahu ya mungkin ada yang nggak cek gitu. Ya sempat menyalahkan diri sendiri karena Shiro juga sebelumnya sempat ada tumor di leher, apa mungkin gara-gara Shiro sempat menyalahkan andai dapat tidak lahir dari Shiro. Ya. Sempat seperti itu, cuman karena ngelihat kondisi kayak oh aku harus berjuang nih, nggak bisa bersandar sama siapa gitu kan, karena mungkin yang lain juga berat. Jadi situ berpikir kayak di saat Shiro tidak menerima, di saat Shiro terus berpikiran negatif, muncul hal-hal negatif juga. Seperti banyak yang nge-share ya, oh anak aku juga begini, ya hal-hal buruk yang datang tuh justru hal-hal informasi buruk yang justru makin kayaknya ini nggak bisa kayak gini nih. Karena ya Shiro ingat kalau misalnya kita fokus sama sesuatu pasti itu terus yang bakal datang gitu kan, law of attraction. Jadi manifest ya. Jadi kayak enggak nih, kalau aku tuh pasti yang dipikirkan peluang sembuh tanpa dipungkiri ya. Ini sembuh enggak, apa yang akan terjadi, langsung berpikiran takut kehilangan gitu. Padahal ya sebenarnya kan anak tuh titipan ya gitu. Tapi nggak ada yang tahu juga, bisa aja Shiro yang lebih dulu gitu ya sebenarnya. Kalau ngomong masalah takut itu kan rahasia dan ya udahlah, dari situ pas saat aku terpuruk, kayak semuanya ikut terpuruk gitu. Makanya kayak nggak bisa kayak gini nih gitu. Karena Shiro waktu pas awal-awal tuh sempat mau masuk IGD juga karena kondisinya mungkin nggak makan, nggak tidur. Dia ikut sakit ya mentalnya ya. Sementara dokter tuh selalu bilang obat paling utama tuh ya memang dari pikiran gitu, dari ketenangan pikiran. Jadi makanya ya dari situ. Kalau ibu mau menyalahkan diri sendiri terus mau mencari jawaban kenapa ini terjadi, nggak akan ada jawabannya. Jadi ya tinggal kita berusaha aja yang terbaik, fokus sama hal-hal baik, biarkan itu yang datang tuh hal-hal baik dan itu terjadi saat udah mulai ya udah aku ikhlas ya Allah gitu ya. Maksudnya memang apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik gitu. Cuma bisa berusaha yang terbaik, maksudnya jangan sampai, karena Shiro selalu bilang gitu ya, kayak ya maksudnya Shiro rapuh, tapi saat anak Shiro, Bobo gimana kalau aku nggak sembuh, Bobo aku takut nanti diambil darah gagal lagi, karena kan ambil darah Shiro selalu bilang tuh kakak nggak usah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau kakak sedih, takut akan sesuatu yang belum terjadi, itu jadi double. Kalau misalnya nanti beneran terjadi kan jadi double sakitnya. Nah jadi Shiro selalu bilang tuh, yang nanti terjadi biarlah nanti, sekarang kita cuma bisa berdoa dan berusaha pikir yang bagus-bagus aja. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa, Allah pasti punya jalan. Ya memang kalau ngomong ke anak tuh kayak sebenarnya ya itu kayak ngomong buat diri sendiri nggak sih? Sebenarnya di saat Shiro berusaha menguatkan anak itu ternyata itu justru lagi menguatkan diri sendiri. Makanya kayak
masa aku ngomong ke anak kayak gini kok akunya rapuh gitu, jadi kayak nggak bisa kayak gini gitu kan. Kayak tiap anak takut selalu bilang nggak usah takut, itu kan belum terjadi, kita pikirin yang bagus-bagus. Dan sementara di belakang Shiro ketakutan dengan semua pikiran. Banyak yang bilang presentasi kesembuhan seperti ini banyak berita-berita gitu kan. baca-baca yang setelah ya mulai mungkin sebulan ya udah mulai bisa menjalani hidup lebih seperti biasa. Itu udah mulai kayak semakin ikhlas, kayak ya udah. Pada akhirnya Shiro merasakan itu dari diri sendiri ya. Maksudnya pada akhirnya mengganti mindset gitu, kalau ya pada akhirnya nggak ada yang berubah gitu, hanya cuma bisa nerima keadaan dan berusaha yang terbaik gitu. Nah di situ peran support system Shiro bagaimana? Alhamdulillahnya ya gitu ya, suami, mertua, orang tua, semua sampai sahabat-sahabat semua benar-benar support. Dan yang paling utama tuh anak-anak Shiro yang kedua dan ketiga. Kan usianya masih 6 tahun sama 1,5 tahun. Itu kan kayak masih butuh banget kan, kayak manja. Waktu awal-awal kemo kan dapat seminggu di rumah sakit, di rumah tuh cuma 1 hari. Udah itu masuk lagi rumah sakit seminggu, pulang tuh cuma 1 hari. Jadi benar-benar yang luar biasa support system tuh dari anak-anak Shiro ya. Jadi mereka yang tuh Shiro rasain ya. Iya, yang Shiro rasain. Ini anak bayi aja bisa menerima loh, kayak biasanya kan dia tuh cemburu kalau Shiro dekat kakaknya. Ini bisa, dia tahu kalau kakaknya lagi sakit, kayak Bubu sama AA gitu, AA sakit gitu kan. Dia nggak rewel, padahal masih ASI. Dia nggak rewel sama sekali. Dia biasanya kalau misalnya Shiro lagi kerja kan video call, dia suka nangis kan pengen ketemu. Ini nggak, Shiro lagi di rumah sakit dia nggak nangis, dia support. Jadi menurut Shiro support system terbaik tuh yang paling mempengaruhi sama kondisi Shiro sekarang tuh justru anak-anak Shiro. Yang jadi alasan untuk Shiro nggak bisa terpuruk nih. Anak Shiro aja bisa semangat, masa Shiro yang jadi bahan untuk bersandar mereka rapuh. Tapi kalau aku ya pribadi ya, jujur ya, selama beberapa bulan ini kenal sama Shiro, apa yang tadi dia ceritain itu nggak pernah ada, tidak terlihat sama sekali para lovers. Jadi Shiro itu selalu menunjukkan kekuatan. Dari kejadian itu Shiro jadi lebih banyak mendapatkan pelajaran dan lebih mengenal juga gitu, karena memang di luar prediksi banget ya, Dava tuh selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kayak jadi obat ya. Iya, justru kayak gitu, karena hidup aku terlalu sempurna gitu kan. Kita nggak boleh terlalu sempurna, Bu, semua itu harus seimbang kayak seperti yang Bubu bilang. Jadi itu kayak diingetin, Shiro tuh selalu ngasih tahu karakter harus begini tanpa disadari gitu, Pak. Shiro juga belum seperti itu. Nah mungkin dari sini diingatkan untuk kamu tuh bisa loh seperti ini gitu kan. Jadi yang paling penting itu adalah kita fokus aja sama kebaikan-kebaikan. Apapun yang datang pasti ada tujuannya gitu. Karena kalau misalnya dari sekarang udah takut, itu bakal rugi 2 kali buat kitanya gitu. Apa pesan-pesan, mungkin tips dari Shiro buat para lovers mungkin yang sedang merasakan hal yang sama? Apapun yang terjadi, itu udah pasti yang terbaik. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang tuh punya masa-masa sulit dan masa-masa bahagia masing-masing gitu kan. Jadi ya fokus aja untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Gitu sih, kayak udah kita berpikiran positif, hal-hal yang negatif biarkan saja. Kalau misalnya memang kamu kuat menerimanya, kamu dengarkan. Tapi kamu nggak kuat, ya udah tinggalkan saja. Kamu fokus aja sama hal baik, biarkan alam semesta juga yang datang yang baik-baik. Manifest ya, intinya kita pikirin yang baik-baik supaya hal itu balik lagi ke kita. Di 2025 ini, Shiro, apa yang kamu persiapkan dengan perjalanan kemarin 2024 yang sangat istimewa buat hidup Shiro dan keluarga? Apa kesiapan Shiro di tahun 2025 ini? Belajar untuk lebih sabar lagi, belajar untuk lebih berpikiran positif, dan banyak harus mempersiapkan diri dengan semua pertanyaan Dava ya. Karena ada momen yang dia tuh kan sempat kehilangan ingatan ya. Beberapa waktu lalu tuh karena mungkin saking stresnya dia bolak-balik ke rumah sakit, dia diambil darah, infus, sementara itu tuh nggak langsung berhasil sekali tusuk, bisa sampai 4 kali, maka bisa dari tangan sini pindah ke sini bisa ke kaki gitu. Jadi benar-benar bikin karena dia udah stres. terlalu tiap minggunya dimasukin dari mulai infus sampai ambil darah, bikin dia stres. Jadi dia tuh lupa sama momen-momen
Dia ingatnya dia usia 5 tahun saat itu, bener-bener wah itu ngerasa berat banget sampai akhirnya berangsur kembali lagi ingat. Di situ dia nanya kan kayak, Bu, Allah itu ngasih penyakit ini ke Dapa mau apa ya? Dia nanya gitu kan. Ya sudah pasti jelasin kan, ini tuh kenapa ya? Ada momen dia menerima, tapi kan momen saat dia lelah tuh kayak, kenapa aku? Karena saat dia di ruang kemo tuh hanya dia anak kecil, yang lainnya udah dewasa. Kenapa aku, Bu? Aku nggak kuat kayak gitu-gitulah. Kayak aku nggak mau kayak gini. Terus lo bilang, ini anugerah buat keluarga kita. Setiap tusukan, setiap rasa sakit itu bakal jadi pahala buat kakak. Ya mungkin ngomong seperti gampang ya, tapi ternyata memang jangan hanya ngomong, tapi Siro juga harus merasa seperti itu. Itu sih yang Siro rasain. Bukan hanya cuman ya udahlah kita menenangkan anak. Padahal sebenarnya Sironya nggak tenang, itu nggak nyampe. Jadi memang harus dari Siro juga memang harus merasa tenang. Ada momen, Bu kenapa ya aku kalau diambil darah gagal terus? Aku tuh pengen sekali jadi, nggak mau sampai berkali-kali tusuk. Ya ikutin kata suster, kakak nggak boleh tegang, kakaknya harus ikhlas, nggak boleh dikencengin supaya darahnya nggak beku, jadi lancar. Oke. Ada momen dia tuh kayak bangun pagi, udah biasanya kan dia takut ya, Bu, yuk ambil darah yuk hari ini. Kakak siap, kakak mau jadi orang yang Allah inginkan. Mungkin Allah ngasih penyakit ini tuh pengen kakak jadi kuat, ayo kakak berani. Dia manggil susternya sampai, wah hebat, biasanya kan dibujuk dulu lama. Ini dia, aku siap suster dan ambil darah. Aku pengen segera lulus ujian, karena ya mungkin Siro sama suami kalau lagi menenangkan dia tuh kayak, itu ujian buat kita harus naik level segala macem gitu ya. Saat pas ambil darah nih, nggak usah dipegangin, biasanya dipegangin sama 4 orang. Aku nggak akan ngamuk, ambil darah aja. Aku nggak akan tegang. Itu benar-benar dia langsung semangat juga ya, dan relax dan tahu apa yang terjadi Kak. Gagal. Beku darahnya, nggak keluar sampai beberapa kali tusuk. Di situ dia sampai, suster kenapa gagal ya? Susternya juga biasanya kan kalau tanya kok gagalnya, kakaknya tegang jadi darahnya keluar. Itu nggak benar-benar nggak keluar sampai 3 kali tusuk. Terus itu dia ngomong, Bu, Allah mau apa ya dari aku, katanya gitu. Ujian tuh membuat orang lebih kuat, naik level. Dapat tuh berusaha untuk secepatnya naik level, secepatnya untuk dapat nggak takut jarum suntik, dapat mau lihat jarumnya, dapat mau lihat darahnya, dapat mau diambil darah tanpa ngamuk. Tapi kok gagal, katanya gitu ya. Jadi Allah mau apa ya pun dari Dava. Jadi di tahun 2025 tuh yang harus disiapkan tuh memang mental, Sironya ya. Jadi sebelum Siro menguatkan anak tuh memang Sironya harus kuat dulu. Jangan hanya di kata-kata kayak kakak harus seperti ini, sementara Sironya nggak kuat tuh memang nggak bisa gitu ngedampingin. Itu sih yang Siro rasain. Jadi memang Siro harus lebih prepare lagi untuk jadi ibu yang lebih baik dari hari sebelumnya untuk Dava. Kadang itu agak bingung ya, kayak wah aku salah nih, masih minim ilmu, minim segalanya gitu kan. Jadi dia kan orangnya mungkin logis ya, kan Siro bilang kakak dikasih ujian ini supaya lebih sabar, naik level. Dava sekarang kondisinya gimana Siro? Kondisinya kalau dari segi penyakit leukemianya sudah ada perbaikan, cuma memang ada efek-efek dari kemo. Jadi selama 2 minggu kemarin tuh dia kalau pipis tuh berdarah, selalu jerit-jerit kesakitan. Itu dari efek kemo, terus kan ginjalnya bekerja terlalu berat katanya gitu ya, kan obatnya banyak. Terus dia juga selalu kadang-kadang rambutnya udah nggak ada ya. Oh itu momen-momen waktu rambutnya hilang juga sedih banget. Dia selalu bilang awal-awal dia nggak mau keluar, nggak mau ketemu siapa-siapa karena memang tangan, kaki sama area matanya jadi menggelap gitu. Efek dari kemo itu ya. Jadi kayak agak dia tuh kayak sedih, tapi pas ngaca tuh dia tuh kayak kok aku jadi jelek gini ya. Enggak tuh. Oh iya aku kayak tuyul lucu. Tapi dia tuh sedih, tapi saat ada orang lain dia berusaha untuk ketawa-ketawa. Jadi dari situ memang benar-benar Siro belajar banyak dari anak. Dari situ mau lebih semangat lagi. Kayaknya alhamdulillah sekarang kayak fisik tuh udah lebih segar. Awalnya tuh sempat dia nggak bisa jalan sendiri tuh nggak bisa, naik turun satu space berbeda aja dia nggak bisa gitu. Jongkok berdiri tuh dia nggak benar-benar harus ditolong. Tapi sekarang udah bisa lari kecil, udah bisa, udah mulai kuat lah gitu. Udah dari bisa mau jalan-jalan ya. Gitu. Siro masih punya mimpi nggak? Mimpi Siro adalah itu menjadi ibu yang lebih baik
untuk Dava dan adik-adiknya gitu, ingin jadi pribadi yang lebih baik dari Shiro sebelumnya. Masalah kayak tujuan-tujuan kalau untuk karir segala macem Mengikuti. itu mengikuti, karena memang di saat Shiro berusaha untuk fokus menemani Dava sendiri yang nyuruh Shiro untuk Bubu ayo kerja, ayo refreshing, karena di rumah sakit itu membosankan. Aku tahu Bubu itu perlu ketemu teman. Jadi Shiro pertama kali ambil kerjaan lagi saat Dava sakit itu emang dorongan dari Dava. Kerjaan semua itu kayak lebih bermakna, lebih banyak disyukuri sih, kayak gitu. Jadi kayak mimpinya memang Shiro berharap bisa Dava sembuh, panjang umur, Shiro bisa membersamai Dava. Gak muluk-muluk kalau awalnya kan, aku pengen karir gini-gini. Sekarang udah berpikir kayak, aku ingin hidup lebih baik dari hari sebelumnya. Itu aja sih. Jadi nangis. Hebat sih. Soalnya selama ini sebenarnya Shiro itu adalah salah satu sosok yang kuat, yang selalu kalau menunjukkan sosok dan yang nggak apa-apa kok, ini semua bisa dijalanin dengan segala kekuatannya dia bersama dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Kalau dilihat tuh ternyata di balik itu Rapuh. Sangat amat rapuh gitu ya. Justru yang membuat Shiro kuat tuh anak-anak Shiro. Oke, berarti healingnya Shiro nih apa? Saat Shiro bekerja, entah itu foto, fashion show, atau personal color, Shiro ngerasa kayak hidup tuh baik-baik aja loh. Jadi waras lagi ya Shiro. Semua tuh baik-baik aja gitu, apapun yang terjadi. Dan yang paling penting tuh Dava tuh ikut seneng saat Shiro bekerja. Memang di sini para lovers wadahnya untuk tamu-tamu aku untuk mengeluarkan apapun yang ada di dalam hatinya mereka. Tidak ada judgement, tidak ada negatif-negatif deh yang di sini. Di sini hanya wadah untuk tempatnya support. Kita adalah support system untuk tamu-tamu yang datang. Jadi semoga Shiro sekarang setelah bisa sharing di podcast Heart to Heart ini bisa lebih baik, minimal lega-lega sampahannya semua tuh udah keluar, dan semoga bisa menjadi lebih tenang lagi, bisa lebih bahagia lagi ke depannya di 2025 ini. Kita bareng-bareng, sukses bareng-bareng, sehat bareng-bareng, dan semoga panjang umur semuanya. Amin. Dikasih kebaikan sama yang di atas. Para lovers, ada lagi yang mau disampaikan Shiro mungkin terakhir sebelum kita menutup podcast ini? Semangat buat para ibu atau kan ayah ataupun sanak saudara yang sedang berjuang menemani kerabatnya yang sakit leukemia yang serupa atau sejenisnya. Kita memang harus kuat dari kitanya sih. Saat kita mau menguatkan orang lain, kitanya harus kuat. Memang benar-benar tidak boleh menahan nangis, tapi tidak boleh menangis kalau bisa tuh seperti itu. Jadi semangat, karena yang Shiro rasain di saat Shiro semangat, di saat Shiro menerima kondisi, banyak banget informasi yang datang kayak, semangat kak, anak aku juga sembuh, semangat kak, anak aku seperti positif ini. Jadi yang datang. Yang datang tuh kayak dari DM atau informasi, bahkan yang kerabat dekat juga, justru banyak yang bercerita, semangat, ini berhasil. Jadi kayak justru informasi yang baik yang datang karena udah mulai ikhlas. Beda waktu awal saat masih nggak menerima tuh yang datang tuh kayak bukan berburuk terus, hal-hal yang buruk makin yang bikin muncul drop. gitu. Kesehatan, bahkan semuanya juga buruk aja semua lingkungan. Tapi saat kita berpikiran positif, insya Allah yang datang tuh memang hal-hal positif. Jadi buat teman-teman semua yang lagi berjuang, semangat, apapun itu pasti yang terbaik. Kalaupun belum ketemu apa nih tujuan dari masalah ini, tetap semangat. Selalu ada nikmat di balik semua itu. Para lovers, heal yourself, heal the world, heal through beauty. Sekian podcast Heart to Heart kali ini bersama dengan Shiro. Sampai jumpa. Berat banget. Udah lama banget gak pernah. Keluarin aja sayang. Buat Dava. Jangan ditahan, gak apa-apa.
Hebat kamu.